Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bisnis semua? Dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan hal-hal positif selama hidup di dunia. Untuk menyambung video saya sebelumnya, cara membuka toko sembako, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang modal awal usaha toko sembako. Bagi yang belum menjalankan usaha ini, Anda pasti bertanya-tanya, berapa sih modal usaha toko sembako sebenarnya? Sama seperti saya dulu. Sebelum memiliki usaha ini, di pikiran saya terbayang beberapa sih sebenarnya modal usaha toko sembako. Nah, dalam video saya ini akan saya jelaskan semaksimal mungkin. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Perlu sahabat semua ketahui bahwa video yang saya buat ini berdasarkan pengalaman pribadi selama menjalankan usaha toko sembako, bukan belajar dari artikel orang lain. Jadi ini adalah murni yang pernah saya alami. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Dalam menentukan jumlah modal awal yang harus kita keluarkan, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah membuat perencanaan. Setiap kita memulai sesuatu, perencanaan merupakan hal yang paling penting. Memulai usaha tanpa perencanaan yang matang sama dengan memulai sebuah kegagalan. Jadi kita harus merencanakan seperti apa toko sembako yang akan kita buat. Dalam hal ini kita harus mengetahui jenis modal yang kita butuhkan. Saya membaginya menjadi dua jenis modal, yaitu modal mati dan modal hidup. Modal mati adalah modal yang nominalnya tidak berkembang, sedangkan modal hidup yaitu modal yang nilainya berkembang. Modal mati diantaranya adalah gedung atau tempat berjualan, etalase dan rak untuk mendisplay barang, showcase untuk menyimpan minuman dingin, serta ATK untuk mencatat administrasi. Sedangkan jumlah modal hidup yang harus kita keluarkan untuk membeli barang dagangan yang akan kita jual diantaranya adalah rokok, BBM, kebutuhan bahan makanan, perlengkapan mandi, cuci kakus, snack dan minuman, kosmetik, obat-obatan, pulsa dan token listrik, serta perlengkapan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, kita menghitung jumlah modal yang kita butuhkan. Pertama, kita menghitung jumlah modal mati. Modal ini yang paling besar jumlahnya adalah tempat berjualan. Ada dua pilihan untuk menentukan jumlah modal ini, yaitu dengan kita membuat bangunan sendiri ataukah dengan cara menyewa. Di video kali ini saya akan memberikan contoh tempat berjualan dengan membuat bangunan sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, modal untuk membuat bangunan gedung atau ruko dengan ukuran 6 x 8 meter menghabiskan dana sebesar 45 juta. Anda juga dapat membuat estimasi mengenai hal ini. Besarnya dana untuk membuat bangunan juga tergantung seberapa mewah bangunan yang akan kita buat, serta lokasi atau daerah di mana Anda berada. Di setiap daerah pasti ada perbedaan harga bahan bangunan serta upah tenaga kerja. Jadi, untuk menentukan jumlah modal bangunan, sesuaikanlah dengan daerah kalian masing-masing. Selanjutnya, modal yang kita butuhkan untuk membeli rak dan etalase untuk mendisplay barang adalah sebesar 5 juta rupiah. Anda juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai rencana awal Anda. Kemudian dana untuk membeli showcase dan perlengkapan lainnya besar 5 juta rupiah. Jadi modal mati yang kita keluarkan adalah sebesar
55 juta rupiah. Semakin besar dana yang Anda anggarkan untuk kebutuhan ini, maka toko Anda akan terkesan lebih mewah. Selanjutnya, kita menghitung jumlah modal hidup atau modal yang akan kita kembangkan. Dalam hal ini, saya membaginya menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah rokok sebesar 6 juta rupiah, bahan bakar minyak sebesar 500.000 rupiah, bahan makanan sebesar 6,5 juta rupiah, perlengkapan mandi cuci kakus 4,5 juta rupiah, snack dan minuman instan 5 juta rupiah, kebutuhan kosmetik 5 juta rupiah, obat-obatan 2 juta rupiah, pulsa dan token listrik 1 juta rupiah, kelengkapan rumah tangga lainnya 2 juta rupiah, dan dana cadangan yang harus kita persiapkan adalah sebesar 2,5 juta rupiah. Jadi, jumlah modal dasar yang kita kembangkan adalah sejumlah 35 juta rupiah. Modal utama untuk membuka toko sembako yaitu modal mati sebesar 55 juta rupiah ditambah dengan modal hidup sebesar 35 juta rupiah. Jadi, total keseluruhan yang harus dipersiapkan adalah sebesar 90 juta rupiah. Poin penting yang harus Anda ketahui bahwa modal mati yang saya uraikan tadi haruslah merupakan dana pribadi Anda, bukan dana hasil hutang. Karena hal ini saya katakan pemula belum mengetahui seluk-beluk bisnis toko sembako yang sesungguhnya. Selain itu, untuk meminimalisir resiko, karena setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada resikonya. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah yang mengatur rezeki adalah Tuhan. Jadi, kita tidak bisa memastikan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Kesuksesan kita ada di tangan Tuhan. Jadi, kita harus mengatur strategi dan perencanaan yang matang agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Jika Anda ingin berhutang, maka gunakanlah dana tersebut sebagai modal usaha hidup. Karena modal tersebut berpotensi untuk pertumbuhan bisnis Anda. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Di video selanjutnya akan saya bahas tentang persentase jumlah laba toko sembako berdasarkan belanja dan omset per hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk sahabat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.